Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya hormati para tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, wabil khusus pengurus dan jamaah Masjid Sabilil Haq dan juga warga rukun tetangga RT 20, para tetangga akhuna atau saudara kami Ferry, dan juga jamaah kami, yakni jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para jamaah sekalian, jamaah walimah akikah ini, bahwa kami setiap malam Ahad itu ada pengajian rutin dari majelis taklim kami yang bernama Baiti Jannati. Itu biasa saya menyampaikan permasalahan rumah tangga, dan biasanya itu bergantian dari rumah ke rumah. Dan pada malam Ahad kali ini di akhir bulan September tahun 2024 Masehi ini, yang bersedia menjadi tuan rumah yakni saudara kami Ferry. Lalu sekitar seminggu yang lalu dia bertanya kepada saya, "Ustadz, ini anak saya belum diakikah, apa bisa nanti sekalian acara pengajian kita adakan akikah?" Kalau saya nggak apa-apa. Makanya saya mohon maaf, saya ceramah tidak berdiri karena ini biasa pengajian rutin. Maka saya mohon izin kepada ayahanda, ibunda, serta saudari sekalian untuk mengisi sambil duduk. Gak apa-apa ya ibunda ya? Saya ngisinya nggak lama, paling sampai subuh lah gitu. Gak apa-apa ya anda ya? Biar tambah lapar kan lebih banyak makannya. Baik. Sebenarnya tema ini kalau di kajian saya sudah lewat babnya, tapi gak apa-apa kita ulang lagi. Ya, ini di dalam menerima kehadiran seorang anak, Islam itu juga memperhatikan syariat. Syariat agama Islam itu ada hal-hal yang diatur di dalam agama kita. Dan ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Ketika anak itu lahir, yakni yang pertama diazankan. Walaupun ulama khilaf apakah hadis berkenaan dengan mengazankan bayi itu hadisnya sah atau tidak. Tapi yang jelas itu ada syariatnya. Walaupun ulama di bidang ilmu hadis sebagian yang berpendapat bahwa hadis tentang mengazani anak itu dhaif atau lemah, dan hadis yang mengazankan dan mengqomatkan anak itu palsu. Tapi sebagian ulama mensahihkan yakni hadis yang berkenaan mengazankan anak. Yang kedua yakni mentahnik seorang anak. Jadi kalau seorang muslim itu apabila lahir anak, maka disunahkan mentahnik. Rasulullah SAW itu biasa mengunyah korma, lalu ditaruh korma yang halus tadi, sudah dikunyah tadi, di langit-langit bayi itu ketika dia baru lahir. Cukup dikit aja, jangan segede ini, muat. Atau sebagian ulama mengatakan itu boleh dengan yang lain semacam madu. Kemudian yang ketiga, ada syariat yang namanya akikah. Nah, pada hari akikah ini, yakni anak itu diberikan nama, lalu dia dipotongkan kambing, ya, dipotongkan kambing. Nanti ada aturan fikihnya itu berapa dan seterusnya. Kemudian dia diberi nama pada hari itu,
kemudian juga digundul kepalanya itu, potong habis, lalu ditimbang rambutnya itu, maka berapa berat rambutnya itu dihitung dengan emas atau perak, lalu disedekahkan. Maka yang saya bahas pada ini adalah mengenai akikah itu sendiri ya. Yang pertama, akikah itu menurut bahasa artinya sembelihan, ya, sembelihan atau pemotongan. Jadi intinya itu adalah pemotongannya itu. Maka syariat kita, ya, ini ada yang namanya pemotongan hewan, ada yang namanya Idul Adha. Ya, ini Idul Adha itu, ya, ini syariatnya Nabi Ibrahim, kita menyembelih hewan. Ada yang namanya akikah, ya. Ada yang namanya, ini yang kita lakukan, ada yang namanya nazar. Nazar itu apabila orang ingin bertakarrub kepada Allah, maka dia menyembelih hewan. Yang intinya adalah itu ibadah. Jadi penyembelihan itu. Jadi penyembelihan itu ada beberapa hal. Yang pertama, penyembelihan untuk kita makan atau untuk kita jual, maka hukumnya mubah, boleh. Apalagi profesinya itu tukang jual apa? Ayam, tukang jual daging, potong ayam itu. Yang kedua, itu dalam rangka syariat. Tadi kita bilang yang namanya korban, yang namanya akikah, yang namanya nazar dan seterusnya. Dari dalil-dalil syar'i. Yang ketiga ini hukumnya sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah muakkad. Yang ketiga, pemotongan hewan itu yang hukumnya haram. yakni seseorang mau memotong hewan, yakni tujuannya untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Ya, ini masih banyak di kalangan kita kaum muslimin itu. Jadi kalau ada terganggu rumahnya oleh jin, lalu dia motong hewan. Ada yang bernazar, kalau anak aku lah diterima jadi polisi, aku mau nyembelih hewan di keramat anu. Ini haram hukumnya. Karena dia memotongnya bukan karena Allah. Saya pernah ini jalan jogging di simpang di patung gajah itu di Pantai Panjang Ujung. Lalu saya dengar kenapa tidak jadi proyek jembatan itu dilanjutkan. Lalu ada yang bapak-bapak itu berkata, karena ini korbannya cuman ayam potong, ini jinnya gede di sini. Harusnya motongnya kerbau. La haula wala quwata. Ini nggak benar ini Anda. Ini syirik. Nggak boleh kita, karena yang namanya penyembelihan itu hanya untuk Allah. Bukankah kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Inna solati, sesungguhnya solatku, solat kita. Nusuki, apa makna nusuk di situ? Sembelihan. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Berarti yang lillahi rabbil alamin itu termasuk yang namanya sembelihan. Jadi sembelihan itu nggak boleh. Sampai ada orang yang masuk neraka karena lalat, dan ada orang yang masuk surga karena lalat. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, beliau pernah bercerita di zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki lewat di satu tempat, daerah atau desa atau dusun. Lalu orang dusun itu berkata, kalau kau mau lewat, maka kau wajib memotong hewan di sini untuk berhala kami ini. Berhala. Kata orang ini, aku nggak ada hewan, nggak ada kambing, apalagi kerbau, nggak ada. Potong apa saja, walaupun hanya seekor lalat. Maka dia sembelihlah seekor lalat, dan akhirnya dia mati dan dia masuk neraka. Lalu lewat lagi orang kedua. Lalu orang kedua itu seperti itu dikatakan, saya tidak punya, katanya. Maka kau wajib, walaupun seekor lalat, kata orang tadi, karena dia orang beriman, orang Islam, berakidah, bertauhid. Aku tidak akan mau menyembelih untuk selain Allah, walaupun seekor lalat. Akhirnya dia dibunuh, dan dia akhirnya masuk surga. Ini, jadi ingat, saya ingin mengingatkan kepada saya, ya Allah, saya sudah sampaikan kepada jamaah Sabilil Haq bahwa tidak boleh seseorang menyembah dalam rangka ibadah itu
kecuali hanya untuk Allah. Haram hukumnya. Jadi bertaubatlah Anda yang dulu bernazar untuk nyembelih ayam dapat barokah ke kuburan Mbah Brojo, Eyang Sapu Jagat, Nyai Dasima, itu haram, nggak boleh ya. Apalagi nyiram punya mobil baru, lalu motong ayam, darahnya dia disiram ke mobilnya, ke motornya, rumah barunya, istri barunya. Ini haram ya, ada ya. Itu sebenarnya kalau saya luaskan lagi ini lebih penting karena ini berkenaan dengan akidah atau tauhid. Tapi saya lanjutkan nih masalah akikah. Yang kedua, dalil-dalil akikah itu. Dalil akikah itu pertama dari fi'il atau perbuatan Nabi. Nabi SAW beliau mengakikahkan Hasan dan Husain, yakni dengan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing itu fi'ilnya, yakni perbuatan dari beliau. Yang kedua dari kaul beliau. Silakan. Assalamualaikum. Dari kaul beliau. Ya. Kaul beliau, yakni perkataan beliau. Semisal dalam hadis beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW merintahkan kepada mereka untuk berakikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Ya. Kemudian dikatakan di situ bahwa seorang anak itu, yakni dia tergadai, ya, seseorang anak itu apabila dia belum diakikahi maka dia tergadai. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7, dicukur gundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, ya. Lalu pertanyaannya, jamaah rahimakumullah, apa makna tergadai itu? Apa kira-kira maknanya? Tergadai itu sama kita kayak nggadai mobil, nggadai rumah, nggadai jam ke orang lain. Berarti berada di penguasaan orang lain. Nah, anak tergadai belum diakikah itu para ulama mengatakan, pendapat yang pertama ya, yakni syafaat yang diberikan anak kepada orang tua tergadaikan dengan akikahnya. Saya ulangi, syafaat yang diberikan anak kepada orang tua tergadaikan dengan akikahnya. Artinya, jika anak tersebut meninggal sebelum balik dan belum diakikahi, maka orang tua tidak mendapat syafaat anaknya di hari kiamat. Ini pendapat salah satunya dari Al-Imam Atha Al-Khurasani, yakni salah seorang ulama tabi'in. Kemudian pendapat yang kedua, maksud dari tergadai itu yakni keselamatan anak dari setiap bahaya itu tergadaikan dengan akikahnya. Jika diberi akikah, maka diharapkan anak akan mendapatkan keselamatan dari mara bahaya kehidupan. Atau orang tua tidak bisa secara sempurna mendapatkan kenikmatan dari keberadaan anaknya. Nah, ini salah satu pendapatnya dari seperti Al-Imam Al-Qari, salah satu pembesar Imam Mazhab Hanafi. Pendapat yang ketiga, makna dari yang namanya tergadai itu adalah Allah jadikan akikah bagi bayi sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan. Perhatikan ini. Karena setiap bayi yang lahir akan diikuti setan dan dihalangi untuk melakukan usaha kebaikan bagi akhiratnya. Dengannya akikah menjadi sebab yang membebaskan bayi dari kekangan setan dan bala tentaranya. Nah, ini merupakan salah satu pendapat dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Wallahu alam,
mana pendapat yang lebih benar atau mendekati kebenaran, wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, hukum hakikah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum hakikah itu adalah wajib melihat dari qaul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ancaman-ancamannya yang anak itu tidak diakikahi. Tapi pendapat jumhur, yakni pendapat kebanyakan para ulama, hukum akikah itu adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang ditekankan, dikuatkan. Yang keempat, siapa yang diperintah akikah itu? Atas siapakah perintah akikah itu? Para ulama mengatakan hukum asalnya adalah akikah itu dibebani kepada orang tuanya, yakni bapaknya. Semisal ananda kita siapa? Anak antum kan? Aska, ini bapaknya. Antum bapaknya kan? Nah, Peri itu kewajiban. Tapi apakah misalnya orang lain boleh? Boleh saja, seperti bapaknya, datuknya, lalu dia memberi uang kepada apa? Peri misalnya, atau ininya yang omnya, atau karena mungkin ayahnya miskin, itu dia boleh saja. Misalnya mendapatkan hadiah, ini dia belum akikah, ini dikasih hadiah, itu boleh. Tapi hukum asalnya itu yang berkewajiban itu siapa? Kita, orang tuanya, yakni sang bapak itu sendiri. Kemudian hukum orang yang tidak diakikahkan oleh orang tua, bolehkah dia mengakikahkan dirinya sendiri apabila dia telah dewasa? Karena orang tuanya misalnya miskin, nggak mampu, ya, maka apakah orang tuanya boleh? Maka ini adalah ada hadisnya, tapi ulama berpendapat, ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadisnya itu Nabi mengakikahkan dirinya sendiri, hadisnya sangat lemah. Jadi yang betul bahwa orang apabila dia tidak sanggup orang tuanya mengakikahkan dirinya, maka dia tidak mengakikahkan dirinya ketika dia dewasa. Karena hukum akikah itu sendiri yakni untuk anak-anak. Jadi apabila dia tidak anak-anak lagi, maka dia tidak berkewajiban untuk diakikahi. Kemudian waktu akikah. Waktu akikah ini sebagaimana yang kita ketahui, waktu yang utama itu hari ke-7, atau kalau nggak bisa ke-14 atau ke-21. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ketentuan waktunya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh kapan waktu saja selama dia masih anak-anak dan kapan orang tuanya mampu, seperti saudara kita Ferry. Maka ini hal, kenapa? Karena yang jadi inti daripada akikah itu bukannya anaknya atau apa, tapi sembelihannya itu sendiri. Itu yang namanya takarrub kepada Allah, sama seperti kurban tadi, ya. Oleh karenanya persoalan waktunya kapan itu khilaf para ulama. Sebagiannya menguatkan hari ke-7 dan tidak boleh, kalau nggak juga sanggup hari ke-14, kalau nggak juga sanggup hari ke-21. Kalau lewat situ nggak boleh lagi. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh kapan waktu selama dia masih anak-anak. Karena yang jadi inti dari akikah itu bukan waktunya, tapi adalah sembelihannya itu sendiri. Antum siapa yang sembelihin? Nah, itu orang tuanya sendiri. Kemudian yang ke-9, jumlah kambingnya. Ini sebagian ulama juga berbeda pendapat. Tapi yang kita ketahui sebagaimana sunnahnya itu adalah laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu, untuk anak laki-lakinya cuman 1 ekor, nggak apa-apa juga. Kemarin Ferry juga bertanya, Ustadz, apa saya harus kasih mentah atau saya masak? Ya saya bilang yang mudah bagi antum, karena sifat agama kita ini mudah. Inna dina yusrun, agama kita ini mudah. Tentu kalau kita memberinya dalam keadaan mentah itu mudah. Kalau dalam keadaan masak, apalagi ngundang orang, maka perlu biaya
tambahan. Perlu nasinya ya enggak? Gak mungkin orang cuman dikasih dagingnya sama sopnya saja, ya kan? Atau dia perlu juga tambahan yang namanya sambal dan sebagainya. Kemudian jenis kambing, umurnya, sifatnya, itu adalah sama seperti kita hewan korban itu. Kemudian apa yang dibaca ketika menyembelih hewan itu ya sama seperti ketika menyembelih korban. Bolehkah tulang kambing itu dipotong-potong? Ini hilaf lagi para ulama. Tapi yang benar adalah boleh memotongnya untuk kemudahan lagi. Kemudian untuk siapa dagingnya itu sudah kita pahami. Tadi kemudian juga apakah dibagi mentah, lalu apakah sudah masak, itu dilihat kemudahan kita. Barangkali kemudian selanjutnya juga sebagai penutup, bolehkah daging dan kulitnya itu dijual? Maka jawabannya adalah dari perbedaan para ulama, jawabannya adalah tidak boleh. Karena seperti yang namanya korban, karena sifat dari akikah itu adalah untuk Allah. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada keluarga besar Ferry dan juga menjadikan anak Ananda, anaknya beliau yakni Aska ini menjadi anak yang soleha dengan sebab akikah ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.